Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Wita Kurnia. Saya Dedek Karenita. Saya Rizky Aditama. Saya Amira Sofia. Saya Tron. Kami akan membahas mengenai komponen manajemen strategis Dinas Perhubungan. Sebelumnya kami akan membahas lebih lanjut terkait Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga pemerintahan daerah yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Tupoksi dari Dinas Perhubungan yaitu yang pertama merencanakan kebijakan pada Dinas Perhubungan, lalu yang kedua melaksanakan kebijakan Dinas Perhubungan, lalu yang ketiga melaksanakan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan, lalu yang keempat ada melaksanakan administrasi di bidang Dinas Perhubungan, lalu yang terakhir melaksanakan tugas dan fungsi pokok lain yang diberikan oleh wali kota yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan. Nah, untuk lebih lanjut terkait komponen manajemen strategis dari Dinas Perhubungan, kita akan bahas pada wawancara kami berikut ini. Baiklah, sekarang kita sudah ada di kantor Dinas Perhubungan. Untuk video wawancaranya, silakan simak video berikut ini. Pertama Pak, sebagai sebuah instansi ini, apakah visi misi dari Dinas Perhubungan dan apakah ada sebuah alasan gitu visi itu dipilih gitu? Cerita visi misi itu dengan aturan yang terbaru ya, peraturan Menteri Dalam Negeri itu. Jadi dinas itu tidak mempunyai visi misi lagi. Nah, itu yang harus kita ketahui ya. Kalau dulu pernah benar 5-10 tahun yang lalu setiap dinas menyusun renstra, membuat visi misi masing-masing. Jadi dengan aturan yang terbaru, regulasi yang terbaru sekarang, visinya itu cukup kepala daerah. Kepala daerah terpilih dia menyusun RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 6 bulan selambat-lambatnya setelah dia ditetapkan, dilantik jadi kepala daerah terpilih, kepala daerah tersebut harus, artinya kita Kota Pontianak ya, contohnya sampelnya, wali kota dan wakil wali kota harus menyusun RPJMD yang mengacu kepada RPJPD. Itu RPJPD itu dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Itu 20 tahunan. Terus kekosongannya sampai terpilihnya nanti dilantik 2025, dokumennya apa? Makanya ada aturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa daerah yang transisi kepala daerahnya sudah berakhir di 2023 harus menyusun RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2024 sampai 2026. Saya sampaikan ini. Nah, visi yang lama itu Kota Pontianak, Katulistiwa, berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat. 5 misi. Nah, jadi dari 5 misi inilah ya, Dinas Perhubungan ini ya mengampu misi keberapa? Salah satunya kita melaksanakan misi kedua dari misi Kota Pontianak, yaitu menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif. Yang juga, yang kedua, misi ketiga, kita juga melakukan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas. Tujuan kedua, perhubungan itu dapat di tujuan kedua. Apa? Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan berkelanjutan disertai kondisi aman dan tertib. Jadi sebagai sebuah instansi, apakah dari Dinas Perhubungan ini memiliki sasaran ataupun tujuan dasar? Jadi kalau kita jawab nomor 3 itu tadi sudah tujuan. Bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Ada sasaran strategisnya, ada. Untuk mencapai tujuan tadi, ada 2 sasarannya. Meningkatnya kinerja yang kedua sasarannya meningkatnya pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan. Upayanya apa? Kan gitu. Nah, itu berlanjut nih, tapi tidak apa-apa, kita tanya upayanya apa. Ya, upayanya untuk mencapai melalui 2 strategi di atas tadi. Yang pertama, strategi pertama meningkatkan ketersediaan kualitas sarana, sarprasnya ya, jalan-jalan diperbaiki ya,
trotoarnya dibaguskan, dilebarkan. Nggak kalah kan dengan Jakarta, dengan Surabaya kan? Bagaimana kelemahan operasional dinas perhubungan dalam menyediakan layanan yang efisien? Salah satunya kelemahan kalau saya lihat secara umum ya, belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima di bidang perhubungan. Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis ya. Kurang optimalnya koordinasi internal eksternal antar instansi. Ini kelemahan juga kami akui. Kurang optimalnya anggaran ya. Apa peluang besar yang dapat dimanfaatkan dinas perhubungan dalam mengembangkan sistem di masa mendatang? Opportunity ya. Ini juga ya, saya lihat tadi ya. Saya lihat tuh penggunaan smart tadi ya, teknologi pada traffic light ya. Sekarang kita sudah ada beberapa titik, ada 6 titik yang di traffic light kita sudah bisa kendalikan melalui smartphone. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ancaman-ancaman eksternal yang dapat mengganggu kelancaran operasional dinas seperti perubahan regulasi atau kompetisi dari penyediaan layanan transportasi? Kalau kami di pemerintahan, tantangannya apa? Banyak ya, dari LAJ jadi tantangannya itu. Ya. Karena dalam amanat Perda 19, Perda 4, Perwa 48 dan sebagainya, kita menegakkan peraturan kan, peraturan daerah. Tapi yang sehari-hari yang sepi, kadang-kadang yang nakal nih ya itu tantangan tuh, premanismenya, koordinator ya. Itu apa kekuatan utama yang dimiliki oleh dinas perhubungan dalam hal infrastruktur? Kekuatan kita untuk transportasi ya jelas lah, kita dengan APBD yang kurang lebih 2 triliun untuk 2024 ini, belanja modal infrastrukturnya kurang lebih 400 sampai 500 miliar itu ya, kita berupaya menyediakan infrastruktur perkotaan yang tadi saya bilang representatif ya, memenuhi standar kaidah norma dan sebagainya. Kekuatan kita lebarkan semua infrastrukturnya, transportasinya, supaya nanti jalan-jalan itu kendaraan-kendaraan terus bertambah, bertumbuh, penduduk populasi juga bertambah. Terima kasih atas waktunya Pak. Sangat bermanfaat bagi kami juga karena banyak hal yang baru saya dapatkan di sini. Jadi kesimpulan daripada wawancara kami adalah bahwasannya Dinas Perhubungan tidak memiliki visi dan misi tersendiri. Akan tetapi Dinas Perhubungan memiliki visi dan misi turunan daripada Wali Kota Pontianak. Yang mana visi Wali Kota Pontianak sebelumnya adalah Pontianak Kota Katulistiwa berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat. Dan misi Wali Kota Pontianak yang menjadi acuan Dinas Perhubungan adalah menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif. Visi dan misi tersebut menjadi sebuah inti pokok Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari visi dan misi sebelumnya, kami juga menemukan sebuah sasaran dari Dinas Perhubungan, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi demi kenyamanan masyarakat. Selain sasaran tersebut, kami juga mendapatkan tujuan, yaitu untuk mewujudkan transportasi berkualitas di Kota Pontianak. Dari kedua hal tersebut, Dinas Perhubungan kemudian melakukan strategi demi mewujudkannya ke masyarakat. Akan tetapi, Dinas Perhubungan juga memiliki kendala yang dihadapi dari faktor internal dan juga eksternalnya. Sehingga, Dinas Perhubungan selalu aktif dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan selalu melakukan inspeksi ke jalan dan lain sebagainya. Diharapkan masyarakat ikut andil dalam meningkatkan kesadaran diri masing-masing agar Kota Pontianak menjadi kota yang lebih maju dan berkualitas. Sekian dari video kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.